sekarang sudah tepat jam 19.00 dan selama 85 menit ya. Ya. Selama 85 menit kita fokus ya saudara. Tolong supaya semua HP di silent, lalu jangan terdistract dengan WA yang masuk atau scrolling Instagram atau apa. Karena saudara sudah memberi waktu yang terbaik, engkau sudah hadir di rumah Tuhan. Sayang kalau dalam waktu sudah kau membawa dirimu, waktumu, tenagamu ada di sini, lalu terdistract dengan HP saudara atau dengan teman sebelah saudara ngobrol-ngobrol. Semua fokus kepada Tuhan. Malam ini kita datang bukan sekedar menyanyi, memuji, menyembah, tapi kita ini rindu karib intim dengan pribadi yang sebetulnya ada di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Yahweh di dalam Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, Dia tinggal di dalam kita. Di dunia yang sedang goncang, cuma hadiratnya yang bikin tenang. Ada orang-orang yang mendapatkan semua fasilitas, tapi bagaimana hidupnya bisa tidak tenang? Sedikit-sedikit ketakutan. Ketika sudah badan capek, pikiran capek, tidur pun susah. Kenapa saudara? Satu yang hilang, yaitu hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah yang bikin tenang. Ketika saudara karib, intim, akrab, di tengah kegoncangan engkau tetap tenang. Dan itu tidak masuk di akal, tapi itu adalah pengalaman. Sebab itu kita mau satu hati, draw me close to you. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anakmu yang kau sayangi, kau kasihi, kau pelihara, sekarang mereka datang ke rumah Tuhan ini bukan untuk sorak-sorai, bukan untuk celebration, tetapi kami mau membangun keintiman dengan Bapa yang baik melalui Roh-Nya yang kudus yang ada di dalam diri kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. All I want, you're all I want. You're all I ever need. You're all I want.
Nothing else can take your place. To feel the warmth of your help me find a way, bring me back to you. You're all I need. You're all I want. All I need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I need. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me. Sing it again. Ya, pujian ini berkata di referennya, You're all I want. Engkaulah yang aku inginkan. You're all I've ever needed. Engkaulah yang aku perlukan. Ini sebuah pernyataan. Engkaulah yang aku inginkan Tuhan. Engkaulah yang aku perlukan. Engkaulah yang aku inginkan. Help me know you are near. Tolonglah aku supaya tahu bahwa Engkau itu dekat. Engkau itu dekat. Ya, saudara, kalau kita ini melalui Night of Worship ini, saudara bisa tahu bahwa ternyata Tuhan itu dekat dan engkau berakrab-akrab dengan Dia. Itu indah sekali. Bible menyebutkan di Perjanjian Lama ada seorang yang bernama Henokh. Henokh adalah satu-satunya orang yang tidak mengalami kematian karena dia berjalan karib dengan Yahweh selama hidupnya di kejadian itu. Nah, saudara-saudara, Kejadian 5 ayat 24 itu berkata begini, Henokh berjalan dengan Elohim, kemudian ia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Tuhan rindu kita itu berakrab-akrab sebagai umatnya. Bukan sekedar kenal Tuhan, tapi karib, akrab, dan tidak mau dipisahkan. Semakin berat hidupmu, semakin akrab dirimu sama Tuhan. Bukan sebaliknya. Kadang ketika kita alami kehidupan yang ada tantangan berat, malah kita menjauh. Harusnya semakin berat hidupmu, semakin akrab dirimu sama Tuhan. Jangan sebaliknya. The closer you are to God, the smaller your giants will look. Semakin saudara itu karib dengan Tuhan, raksasamu itu semakin kelihatan kecil. Masalahmu yang besar itu tidak ada apa-apanya. Karena Tuhanku, Tuhanmu, itu Tuhan yang jauh lebih besar dari segala musuh, masalah, dan semua persoalan hidup kita. Kadang orang memberikan gambaran begini. HP ini kan kecil toh, gedung ini kan, ruangan ini kan besar toh. Tetapi kalau HP ini nempel di dekat kita, maka kita nggak kelihatan apa-apa. Begitu juga ketika engkau terus merenungi masalah, itu akan menutup semua yang
ada di depan yang disediakan Tuhan. Yang benar adalah berkarib-kariblah dengan Tuhan. Maka sebesar apapun masalahmu, Tuhanmu, Tuhanku lebih besar dari semua tantangan yang ada. Katakan amin. Katakan amin. Bisa bangkit, bisa bangkit. Sebab itu katakan melalui pujian ini, You're all I want, You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Sekali lagi, You're all I want. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Semua katakan, You're all berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. 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 Menyembahmu, memuliakanmu Yesus. Kiralah masyana badala 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 masyana badala badala. Kiralah badala badala masyana badala 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 badala. Kiralah masyana badala 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 masyana badala badala. Menyembah, menyembah, menyembahmu Tuhan. Urala masyana badala badala masyana badala 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 badala. Kiralah badala badala masyana badala 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 masyana badala badala. Menyembah Yesus, memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ayo kita masing-masing menyembah. Menyembah, menyembah. Tuhan tahu kualitas penyembahanmu. Beri yang terbaik. Haleluya. Kami menyembah. Kami menyembah Yesus. Kami memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Yesus, 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 Yesus. Yang karib diangkat. Yang karib diangkat. Dalam nama Yesus semua yang karib diangkat. Haleluya, semua yang akrab diangkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapapun saudara, pria, wanita, semua yang akrab diangkat. Haleluya, haleluya. Saatnya malam ini, engkau tidak jauh, engkau tidak menjauh, engkau tidak berada di tempat lain. Yang akrab diangkat. Mari dengan penyembahan, angkat suaramu. Haleluya. Yesus berkati jemaat ini ya Tuhan. Yesus berkati jemaat yang sedang menyembah ini ya Tuhan. Ada keajaiban, ada mujizat. Masing-masing dengan Tuhan, masing-masing dengan Tuhan. Mazmur 86 ayat 8 berkata begini. Mari kita baca bersama-sama, tetap berdiri. Mazmur 86 ayat 8. 1, 2, 3. Tidak ada yang seperti Engkau di antara para ilah, ya Tuhan. Dan tidak ada yang seperti perbuatan-perbuatan-Mu. Ini adalah sebuah pengakuan kita. Sering kita kagum dengan banyak hal di dunia ini, hartakah, pencapaiankah, orang terkenal, orang sukseskah. Tapi malam ini kita angkat pujian untuk Dia yang tidak ada tandingannya. There is none like you. Mari kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. My heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Mari semua katakan, there is none like you. No one else can touch my heart like you do.
Tuhan. There's no one else can touch my heart like you do. Kau yang menjamah hatiku. I can search for all eternity long and find there is none. Aku mendapatkan kekekalan. Tidak ada seperti Engkau. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Segenap hatiku. Amin, amin. Boleh duduk kembali saudara, puji Tuhan. Tidak ada yang seperti Tuhan. There is none like you. Ketika Elia menantang Nabi Baal di Karmel, semua dewa palsu gak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Yahweh Elohim, Yahweh Sebaot, turun dengan api. Tidak ada yang seperti Dia. Sebab itu semua jemaat, khususnya di dalam tantangan pekerjaan maupun keuangan, jangan cari pegangan lain. Hanya Dia satu-satunya yang bisa jawab doa dan pulihkan hidupmu. There is no one like God and nothing like His grace. Tidak ada yang seperti Dia dan tidak ada yang seperti anugerahnya. Saya baru kemarin ya dapatkan WA dari Makassar. Ada satu jemaat. Saya pernah berkunjung ke tempatnya. Tapi ternyata dia tersandung. Lalu usahanya itu kolaps. Sehingga hutang menumpuk.
sampai ke urusan hukum. Hutangnya 55 miliar. Sampai disomasi melalui pengacara terkenal Hotman. Suami istri ini orangnya diem, masih muda, orangnya diem. Tetapi bagaimana dia bisa tersandung? Tetapi puji Tuhan, sudah ditolong Tuhan. Sudah bisa bangkit lagi. Dan dia bersaksi luar biasa. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Dan setelah ditolong Tuhan, apa yang dia lakukan? Suaminya tetap kerja. Istrinya melangkah masuk di dalam pelayanan. Pelayanan yang sederhana, ngajar sekolah minggu. Sampai sekarang. Sehingga akhirnya sekolah minggu di sana ada figur seorang ibu yang keperluannya apa disupport. Perlu apa disupport. Karena apa? Dari terpuruk secara pekerjaan perekonomian sudah bisa dipulihkan, sudah bisa bangkit lagi. Dan dia melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, Tuhan yang menolong mereka, suami istri ini. Tuhan yang sama yang kita punya. Saya sendiri sungguh sangat rindu jemaat itu diberkati, dipulihkan, dilipat gandakan hasilnya. Nampaknya nggak mungkin. Tetapi tadi Henok akrab diangkat. Ayo kita mau melangkah dengan langkah yang sama di situasi sulit dalam pekerjaan keuangan, akrab engkau diangkat. Sudah tersandung jatuh, engkau dipulihkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita semuanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Percaya katakan amin. Dialah satu-satunya yang sanggup untuk memberi jawaban atas persoalan kita. Haleluya. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Takkan pernah ada satu pribadi seperti dirimu. Kau yang rela mati tebus hidupku dan selamatkanku. Karenamu aku hidup, karenamu
yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan. Karenamu aku hidup. Karenamu aku ada. Tak pernah ku ragukan kuat cintamu yang datang dan bebaskanku. Yesusku, kau terindah. Yesusku, kau ku cinta. Tak akan berhenti meninggikanmu. Kau satu-satunya alasan ku hidup. Oh, kau satu-satunya alasan. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, penuhi ruang hatiku. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Sentuhanmu ubahkanku jadi baru. Kau semakin bertambah, ku semakin berkurang. Yesus, penuhi ruang hatiku. Oh,
menawarkan untuk jadi jawaban. Tapi cuma satu yang gak pernah memberi janji palsu, Yesus Tuhan. Dia tidak pernah PHP. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sampai dengan ayat 9. Semua dengan suara yang kuat ya. 1, 2, 3. Jiwaku menantikan Elohim saja. Pengharapanku adalah dari Dia. Gunung batu dan keselamatanku hanyalah Dia. Perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Di dalam Elohimlah keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku dan perlindunganku ada di dalam Elohim. Hai umat, percayalah kepadanya setiap saat. Curahkanlah hatimu di hadapannya. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sebetulnya saudara, kalau semua pintu itu ketutup, Tuhan mau supaya engkau masih bisa bersyukur. Artinya, kalau semua pintu itu ketutup, cuma Tuhan yang mau jadi jawabanmu. Jadi ketika engkau ketemu pintu ini ketutup, jangan malah marah sama Tuhan. Tetapi malah saudara mengerti, aku bersyukur karena Tuhanlah yang mau jadi satu-satunya jawaban. When you realize Jesus is all you have, you'll discover He's all you need. Ketika kau menyadari bahwa Yesus adalah semua yang kau miliki, kau akan menemukan bahwa Dia adalah semua yang kau butuhkan. Satu-satunya yang kita andalkan, Yesus Kristus Tuhan. Naikkan pujian ini, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Mari angkat tanganmu saudara, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin, haleluya. Tuhan penyembuh, Tuhan, haleluya. Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Ku mendengar pengakuan umatmu Tuhan. Haleluya, Engkau haleluya. sumber kekuatan, sumber pengharapan, Haleluya, haleluya. sumber kedamaian. Satu-satunya, Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan. Memberkati. Jadi seperti yang kau Tuhan ucapkan, penyembuhku, terima. Tuhan pemulihku. Mari deklarasi, satu-satunya. Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber
Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Firman Tuhan berkata, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Disebutkan, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dalam segala hal yang engkau lakukan, akuilah dia, maka dia akan mengarahkan dan meluruskan jalanmu. Mungkin kita pernah berada di zona nyaman ketika penghasilan melimpah. Kita mengandalkan uang, kita mengandalkan orang yang membantu, kita mengandalkan jabatan. Tapi ujung-ujungnya ternyata bisa mengecewakan. Hanya Tuhan yang gak pernah mengecewakan. Ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu saudara, yang sudah terjadi, ayo kita hadapi bersama-sama. Baik dalam rumah tangga, kesehatan maupun pekerjaan keuanganmu. Hadapi bersama-sama. Andalkan Dia, sebab Dialah yang tidak pernah mengecewakan. So perhatikan ketika Daud, dia tidak mengandalkan pedangnya saat melawan Goliat. Dia bilang apa? Dia tidak mengandalkan rajanya, yaitu Saul. Dia tidak mengandalkan tentara Israel yang sekarang lagi perang. Saya mengikuti perang Israel dengan Iran. Yang menjadi masalah sekarang adalah ketika Israel menyerang, yang diserang adalah target-target sebagai bangsa yang memang berperang bukan untuk teror kepada rakyat. Tetapi di sini membalasnya di sembarang tempat target. Sehingga ini menjadi sebuah dilema. Yang di sini main cantik, targetnya adalah tempat produksi nuklir, uranium, pabrik-pabrik itu. Yang ditarget adalah pemimpin-pemimpin, para ahli yang membuat nuklir. Sehingga ketika serangan pertama 1, 2, 3 yang ahli-ahli mati semua. Tapi balasannya kepada semua penduduk di semua area. Dan kalau dilihat yang ini itu negara yang luasnya jauh lebih besar dan penduduknya jauh lebih banyak. Kalau ini cuma sebuah kota saja kecil gitu, dibandingkan dengan Amerika yang besar, dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi ternyata ada kekuatan yang luar biasa. Ada satu kalimat yang saya tersenyum dalam hati. Belum waktunya sekarang untuk menghabisi pemimpin tertingginya. Dengan kalimat itu berarti apa saudara? Begitu mudahnya kalau mau bisa diselesaikan. Karena tokoh-tokoh yang ada ini, yang top-top itu begitu serangan langsung kena semua. Lalu dari pihak sini berkata, belum saatnya yang paling tinggi ini diselesaikan. Dengan kata lain, sebetulnya ini punya power yang besar. Dari dulu Israel itu ketika rajanya adalah Saul, itu juga punya power yang besar. Cuma masalahnya adalah ketika Daud menghadapi Goliat,
Dia tidak mengandalkan pedangnya, dia tidak mengandalkan rajanya, dia tidak mengandalkan tentara yang kuat. Tapi dia berkata, aku datang dalam nama Yahweh. Dan dia pakai batu kecil dan ketepel sebagai senjatanya. Dan tumbang juga itu. Bukan karena batunya, tetapi nama Yahweh yang dia percayai. Saudara-saudara, siapapun saudara, kau bisa tergoda untuk mengandalkan apa, siapa. Tetapi dari mimbar ini saya mau beritahu kepada saudara, semua bisa mengecewakan, semua bisa berubah. Tetapi ketika peganganmu teguh kepada pribadi Tuhan, dia tidak akan berubah. Yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Ayo kita bersorak-sorai meriah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Katakan bersama saya, aku mengandalkan Tuhan 1, 2, 3. Karena dia Bapa yang baik. Dan aku adalah anak-anak yang dikasihi. Aku mengandalkan dia dalam nama Yesus. Satu lagi saudara, satu lagi. Ketika orang Israel yang bernama Yosafat dikepung oleh gabungan 3 bangsa. 3 raja, 3 bangsa-bangsa. Di 2 Tawarikh pasal 20. Dia juga tidak mengandalkan tentara, senjata atau strategi. Dia malah kumpulkan orang-orang Israel untuk berdoa, berpuasa, menyanyi, menyembah. Dan hasilnya apa saudara? Tuhan bikin musuh-musuh itu saling bunuh satu sama lain. Ketika nggak ada cara, Yosafat mengandalkan dia bisa pakai caranya sendiri yang nggak masuk akal. Kenapa kok Tuhan taruh di hatiku ya, sudah di tengah masa sulit, untuk mendampingi saudara setiap Rabu loh, menyembah di Night of Worship ini. Itu dorongan yang dari Tuhan. Karena inilah cara ketika raja-raja, musuh-musuh besar berusaha untuk menghancurkan usahamu, rumah tanggamu, kesehatanmu. Yang kau perlukan adalah apa? Engkau karib, engkau berdoa, engkau memuji, menyembah. Dan tiba-tiba sementara engkau karib dengan Tuhan, mujizat dinyatakan besar-besaran dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Hidup itu bukan soal seberapa kuat dirimu, tapi seberapa kau mau bersandar total kepada Tuhan. Jadi yang bersandar kepada Tuhan, itulah yang kuat di masa-masa pergumulan. Katakan bersama saya, aku bersandar kepada Tuhan. Grace is when God steps in where your strength runs out. Ketika kekuatanmu sudah habis, yang disebut anugerah itu adalah saat Tuhan melangkah menolongmu, saat Tuhan melangkah dalam persoalanmu. Itulah anugerah. Dan itu kerinduan saya, itu kerinduan para home pastors untuk nanti mendoakan saudara. Biarlah ketika kekuatanmu sudah mulai mengecil, menipis, bahkan habis dalam pekerjaan atau keuangan, yang disebut anugerah itu adalah ketika Tuhan melangkah masuk padamu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percaya saja. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya.
Percaya saja pasti dipulihkan. Mari mengangkat kedua tanganmu saudara. Percaya Dalam saja nama Yesus. Tuhan pasti campur tangan. Dalam nama Yesus. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Percaya saja, Percaya saja pasti dipulihkan. percaya. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Dari atas, dengan hatimu katakan, Dalam setiap perkara di hidupku, Tuhan mendengar. percaya Tuhan pasti pedulikan. Amin, haleluya. Di setiap masalah yang ku hadapi, percaya Tuhan pasti buka jalan. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya. Percaya Tuhan Yesus, saja buatkanlah mujizat untuk jemaat ini. campur Dalam nama tangan. Yesus. Kemenangan selalu ada. Jenis usaha apapun ya Tuhan, Engkau sanggup membuatkan mujizat Ku di situ. percaya Haleluya, haleluya. sebab Kau Immanuel. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Immanuel. Saudara sendiri katakan, percaya. Ya saja pasti dipulihkan. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, jangan gelisah dalam diriku. Percayalah, percayalah, percayalah. Kemarin saya satu mobil sama Pak Budi. Ada seorang ibu yang telepon. Lalu teleponnya dengan menangis. Lalu saya bilang, Pak Budi juga mendengar. Saya bilang, kemarin-kemarin kamu kuat, sekarang kamu menangis. Kamu menangis itu tidak akan merubah keadaanmu. Kamu menangis itu malah memperlemah tekadmu, memperlemah hatimu. Karena dia tunggu pertolongan. Di hari Selasa kemarin, pertolongan gak datang. Bahkan ada masalah baru lagi. Selama dia nunggu ini dia tegar. Tetapi begitu tidak dapat pertolongan dan ada masalah baru lagi, pecah tangisannya, saudara.
Saya bilang, gak merubah keadaanmu, memperlemah dirimu. Tirulah Daud. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Hari-hari ini banyak orang takut dengan keuangan, dengan sakit penyakit, dengan pekerjaannya, dengan pesaingnya. Kita melihat orang, kok di sana kok lebih berhasil. Jadi kita takut. Ada yang takut menghadapi masalah hukum. Kenapa belum selesai-selesai? Lalu saya bilang, Pak Budi saksinya, ketika kamu takut, belajarlah kayak Daud. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Dan endingnya dia itu sutradara membuat cerita happy ending. Siapapun yang percaya, ceritamu itu pasti dibuat Tuhan happy ending. Ayo kita bertepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Percaya saja pasti dipulihkan. Katakan dengan iman. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. Kemenangan Selalu ada di pihakku. Ku percaya. sebab dia Immanuel. Iman. Ayo semua yang percaya, angkat kedua tanganmu, semua katakan. Percaya saja pasti dipulihkan. Percaya saja Tuhan pasti campur tangan. kemenangan Selalu ada di pihakku. Ku percaya sebab Kau Saya sambung cerita ibu tadi. Hari ini urusan duit yang dia butuhkan semua sudah terselesaikan, Pak Budi. Ada di HP ini. Tapi ya masa dibacakan? Enggak ya saudara. Dia di atas dia. Ketika saya bilang, nangismu gak ada gunanya. Malah melemahkan hatimu. Ketika kau takut, percaya. Itu kemarin, hari ini. Duit yang dia perlukan bisa diselesaikan. Itu sangat-sangat luar biasa. Orang yang percaya itu pasti tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Katakan amin. Dan saksinya ini bukan Pak Budi. Saksinya itu Magdalena yang di Makassar. Pastor, urusan duit dia semua sudah dibereskan. Wah, saudara. Kalau yang saksi adalah pastor, oh kan pastor punya jemaat banyak ya. Lalu ada yang menolong ini, menolong ini, menolong ini. Ini seorang ibu yang biasa. Setelah dinasehati untuk percaya, pertolongan terjadi. Sekarang saya menasehati saudara untuk percaya. Dan saya yakin pertolongan yang sama dari Tuhan yang sanggup memberikan, menyediakan juga terjadi atas dirimu. Kita tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Bagi Kristus Yesus Tuhan. Markus pasal 5 ayat 36 berkata, segera setelah Yesus mendengar apa yang mereka katakan, dia berkata kepada pemimpin sinagoga itu, janganlah takut, percaya saja. Ketika itu pemimpin sinagoga yang bernama Yairus ini hampir nyerah waktu anaknya mati. Anak kita mungkin memang gak mati toh.
Tapi mungkin kesehatankah, usaha, keuangan, keluarga. Nah, Yairus ini anaknya mati. Tapi Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Dan anak itu hidup lagi loh. Yang kau perlukan hari ini adalah, ingatlah bahwa pencipta langit, bumi, laut, segala isinya itu Bapa kita. Dan di dalam Yesus kita ini anak-anak yang dikasihi. Kalaupun anakku salah, kemudian dia menderita, ada konsekuensi, ada resiko, dijalani. Tapi Bapak mana yang terus tega membiarkan anaknya ada terus di dalam penderitaan? Tidak akan. Begitu juga dia, lebih lagi. Mungkin kau salah transaksi, kau salah gandeng orang, kau salah investasi, sehingga engkau menanggung resiko. Engkau harus memikul konsekuensi. Tapi Bapa mana yang akan membiarkanmu terus dalam keadaan menderita? Sekarang percayalah, kau pasti ditolong lagi. Akrab kau diangkat, percaya pasti akan ada pertolongan untuk kita semuanya. Ayo kita bersorak-sorai yang lebih meriah lagi. Berdoa bersama saya, Tuhan Yesus, aku percaya malam hari ini itu untuk aku. Engkau bersuara untuk aku, janjimu, firmanmu, pasti kau genapi dalam diriku, dalam pekerjaan, dalam penghasilan, dalam keuangan. Dalam nama Yesus, pulih, diberkati, berhasil. Dalam nama Yesus, mari berkata-kata dalam bahasa roh. Berkatilah jemaat ini Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati jemaat ini. Mereka percaya kepadamu. Mereka berjanji yang karib dengan-Mu. Mereka akrab dengan-Mu. Mereka kau angkat. Sementara worshipers terus dalam penyembahan, saya beri kesempatan saudara pasangan dengan pasangan saling mendoakan. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan keluarga, pekerjaan, doakan temanmu. Mungkin kalau kau datang dengan teman di sebelah, saudara 2-3 orang, ayo doa saling mendoakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Meresponi firman yang kau dengar malam hari ini. Responi, ucapkan di hadapan Tuhan di dalam nama Yesus. Silahkan saudara, 5 menit. Haleluya, 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 haleluya.
Ada satu kalimat berkata begini, saudara. Faith isn't believing God can. It's knowing He will.
sepertinya susah diterjemahkan, tetapi maknanya itu begini. Iman itu bukan sekedar percaya bahwa Tuhan bisa, tapi yakin bahwa Dia mau melakukannya. Tuhan mau melakukan untuk saudara. Pekerjaanmu diberkati, keuanganmu dipulihkan, engkau dibuat sukses dalam nama Yesus. Nah, kalau orang beriman belum dijawab, itu sudah bisa bicara terima kasih. Yang Rabu lalu kita nyanyi lagu Jawa itu ya, matur nuwun Gusti. Bisa? Ayo coba ya. Matur nuwun Gusti nggih. Nggih, sami-sami kula sedaya, kita sedaya, apa ini tidak tahu ngomongnya apa Yesus. Oke, haleluya. Gusti Yesus mati ning salib nebus dosaku sing akeh. Bejo tenan derek Gusti. Ada teksnya enggak? Diparingi urip kang rahayu. Terus matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi keselamatan. Matur sembah nuwun Gusti paringi urip cukup lan berkah. Matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi ati tentrem. Matur sembah nuwun Gusti paringi sehat lan dawa yuswa. Bacanya dawa yuswa itu umur, dawa itu panjang. Yuk kita naikkan bersama-sama, puji Tuhan. Gusti Yesus mati ning salib nebus dosaku sing akeh. Bejo tenan derek Gusti diparingi urip kang rahayu. Matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi keselamatan. Matur sembah nuwun Gusti paringi urip cukup lan berkah. Matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi ati tentrem. Matur sembah nuwun Gusti paringi sehat lan dawa yuswa. Dari atas. Gusti Yesus mati ning salib nebus dosaku sing akeh. Bejo tenan derek Gusti diparingi urip kang rahayu. Semua katakan. Matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi keselamatan. Matur sembah nuwun Gusti paringi urip cukup lan berkah. Matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi ati tentrem. Matur sembah nuwun Gusti paringi sehat lan dawa yuswa. Amin. Sekali lagi. Gusti Yesus mati ning salib nebus dosaku sing akeh. Bejo tenan derek Gusti diparingi urip kang rahayu. Matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi keselamatan. Matur sembah nuwun Gusti paringi urip cukup lan berkah. Matur nuwun Gusti Yesus sampun paringi ati tentrem. Matur sembah nuwun Gusti paringi sehat lan dawa yuswa. Sekali lagi matur nuwun. Matur nuwun
sampun paringi keselamatan. Matur sembah nuwun Gusti, paringi urip rukun lan berkah. Matur nuwun Gusti Yesus, sampun paringi ati tentrem. Matur sembah nuwun Gusti, paringi sehat lan dawa yuswa. Matur nuwun sembah Gusti, paringi sehat lan dawa yuswa. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun Gusti, paringi sehat lan dawa. Sekali lagi saudara, matur sembah nuwun,